Oke lur, balik lagi di channel Bang Jun tentunya. Semoga kalian semua sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga yang lagi nabung buat beli HP impian, semoga cepat kesampaian, amin. Di video kali ini kita bakal review salah satu iPhone yang sampai sekarang masih jadi incaran banyak orang, terutama di pasar bekas premium, apalagi kalau bukan iPhone 13 Pro. Banyak yang bilang iPhone 13 Pro salah satu iPhone terbaik yang pernah dibuat Apple. Layarnya yang sudah 120Hz, kameranya sudah lengkap, performanya masih ngebut, dan baterainya juga terkenal awet. Tapi apakah di tahun 2026 ini iPhone 13 Pro masih layak untuk dibeli, atau lebih baik langsung cari ke iPhone yang lebih baru? Yuk kita bahas satu persatu. Kalau ngomongin desain, menurutku iPhone 13 Pro masih terlihat sangat mewah. Unit yang kita review kali ini berwarna silver dengan kapasitas 256GB. Warnanya bersih, elegan, dan memberikan kesan premium, cocok dipakai untuk kerja, kuliah, bisnis, maupun sehari-hari. Bagian belakang menggunakan kaca matte yang tidak mudah meninggalkan sidik jari, sedangkan frame berbahan stainless membuat tampilannya terasa jauh lebih premium dibanding seri biasanya. Memang bobotnya sedikit lebih berat, sekitar 200 gram, tapi justru terasa lebih kokoh saat digenggam. Sampai tahun 2026 pun desainnya masih terlihat sangat modern dan tidak ketinggalan zaman. Masuk ke bagian layar. Nah, ini salah satu alasan kenapa banyak orang masih memakai iPhone 13 Pro. Layarnya menggunakan Super Retina XRD OLED 6,1 inch dengan teknologi ProMotion 120Hz. Scrolling terasa jauh lebih mulus dibanding iPhone 12 maupun iPhone 13 reguler. Warna sangat tajam, hitam pekat, kontras tinggi, dan tingkat kecerahannya juga tinggi sehingga nyaman dipakai di bawah sinar matahari. Buat nonton YouTube, Netflix, scrolling TikTok, IG, sampai editing foto dan video, layarnya benar-benar memanjakan mata. Untuk kecerahan di bawah sinar matahari sangat jelas lur, sangat terang. Masuk ke performa. Untuk performa, iPhone 13 Pro menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan CPU 5 core atau CPU 5 core. Di tahun 2026 performanya masih sangat kencang. Skor Antutu masih berada di kisaran 1,5 atau tergantung dengan versi iOS dan juga kondisi perangkat mulur. Buka aplikasi terasa cepat, lancar, dan multitasking tentunya juga sangat cepat lur, dengan animasi iOS yang tetap mulus tentunya. Main Mobile Legends dengan setting Ultra, PUBG Mobile dengan setting HRD Extreme, COD Mobile, Honor of Kings, hingga Genshin Impact masih terasa sangat nyaman untuk dimainkan. Edit video 4K di CapCut, VN, dan juga LumaFusion, maupun membuat konten TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short tentunya masih sangat sanggup lur. Dengan RAM 6GB multitasking terasa jauh lebih nyaman dibanding dengan iPhone 13 seri reguler. Kita masuk ke bagian kamera. Bagian kamera menjadi salah satu yang top di nilai jual iPhone 13 Pro ini. Di belakang terdapat 3 kamera 12 megapiksel, yaitu kamera utama dan ultrawide, dan juga telefoto 3 kali. Hasil fotonya tajam, warna natural, detail tinggi, dan dynamic range sangat bagus. Mode malam bekerja sangat baik di semua kamera sehingga foto malam tetap terang dan minim noise.
Kamera telefoto juga sangat membantu untuk memotret objek dari jauh tanpa mengurangi kualitas secara drastis. Untuk video, iPhone 13 Pro mampu merekam hingga 4K 60 fps, mendukung Dolby Vision HRD, serta memiliki fitur Cinematic Mode yang membuat hasil video terlihat lebih sinematik. Kalau kalian suka membuat konten dengan kualitas kamera masih sangat bisa diandalkan di tahun 2026 ini. Untuk hasil video malam hari. Oke, masuk ke baterai dan juga penyimpanan. Untuk baterai, iPhone 13 Pro memiliki kapasitas sekitar 3095 mAh. Walaupun angkanya tidak besar, efisiensi dari chipset A15 ini membuat daya tahannya sangat baik. Pemakaian normal seperti WA, IG, TikTok, YouTube maupun browsing ringan dan sesekali bermain game masih bisa bertahan 7 hingga 9 jam tergantung kondisi baterai health dan pola penggunaannya. Kalau baterai health masih di atas 85% biasanya bisa untuk dipakai seharian lur. Untuk penyimpanan 256GB menurutku ini sangat ideal. Mau install banyak aplikasi, membuat ribuan foto maupun rekaman dengan kualitas 4K-nya sangat-sangat lancar sekali lur. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau menurutku kelebihan iPhone 13 Pro, desain premium dengan frame stainless steel yang sangat elegan, layar OLED ProMotion 120Hz sangat mulus, chipset Apple A15 Bionic juga sangat kencang di tahun 2026 ini lur. Skor Antutu tembus sekitar 1,3 sampai 1,5 juta poin. Kamera lengkap dengan telefoto dan cinematic mode. Video 4K kualitas tinggi, baterai awet dibanding iPhone sebelumnya. Penyimpanan iPhone ini penyimpanan 256GB tentu saja sangat lega. Sudah mendukung jaringan 5G tentunya. Sedangkan kekurangannya nih lur, bobot cukup berat dengan 200 gram kurang lebih. Refresh rate adaptif menggunakan baterai sedikit lebih boros saat penggunaan berat. Harga bekasnya masih tergolong tinggi dibanding iPhone 13 reguler. Nah, kalau misalkan kalian beli unit bekas nih lur, jangan lupa cek Face ID, kamera, speaker, mikrofon, tombol, sinyal Wi-Fi, NFC, baterai health, true tone, serta pastinya semua fungsi normal dan bukan unit bekas perbaikan ulang. Jadi kesimpulannya, iPhone 13 Pro di tahun 2026 ini masih sangat layak untuk dibeli. Dengan layar 120Hz yang mulus, performa A15 Bionic yang sangat masih kencang, dengan skor Antutu sekitaran 1,3 juta hingga 1,5 juta poin, baterai yang awet, kamera yang masih luar biasa, dan juga kapasitas lega. iPhone ini masih menjadi salah satu pilihan HP kelas flagship bekas terbaik di tahun 2026 ini. Kalau budget kalian mencukupi, menurutku iPhone 13 Pro masih sangat baik dan menarik dibanding iPhone 13 reguler karena menawarkan pengalaman yang lebih lengkap. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau disuruh milih, kalian ambil iPhone 13 Pro atau langsung naik ke iPhone 14 Pro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya gak ketinggalan review iPhone dan gadget menarik lainnya. Bang John pamit dulu, matur suwun lur.